Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan tebal dan terpencil, berdirilah sebuah rumah tua yang telah lama terbengkalai. Rumah itu dikelilingi oleh semak belukar yang menjalar dan pintu-pintunya terlihat rapuh karena usia yang sudah tua. Penduduk desa seringkali menghindari rumah itu, mempercayai cerita-cerita lama tentang keberadaan roh jahat yang menghantui tempat itu. Maya, seorang gadis muda berusia 17 tahun, adalah seorang yang sangat penasaran dan berani. Ia seringkali melewati rumah kosong itu saat pulang dari sekolah, dan setiap kali melintas di depannya, ia merasakan getaran aneh yang menggigilkan tulang belulangnya. Namun, keingintahuannya tak terbendung, terutama setelah mendengar cerita-cerita mencekam dari teman-teman sekolahnya. Suatu malam, di tengah kegelapan yang menyelimuti desa, Maya dan 4 temannya Rina, Ian, Dika, dan Adi berkumpul di pinggir jalan. Mereka berbicara tentang cerita misterius yang mengelilingi rumah itu. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana? Usul Dika dengan suara bergetar. Tertawa nervös, Ian menyela, "Kau gila, Dika. Rumah itu pasti berhantu. Aku tak mau masuk ke dalamnya." Namun, Maya tersenyum licik. "Kita bisa membuktikan cerita itu salah. Ayo, tak ada yang harus takut." Dengan hati yang berdebar, mereka melangkah mendekati rumah itu. Pintu masuknya terbuka perlahan, menghasilkan suara berderit yang menakutkan. Mereka berjalan masuk dengan hati-hati, diiringi oleh suara langkah mereka yang berderap di lantai kayu yang retak-retak. Di dalam, mereka menemukan ruangan-ruangan yang sebagian besar kosong. Debu menempel tebal di permukaan meja dan kursi, dan suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam dengan cahaya bulan yang redup menyusup masuk dari jendela-jendela yang pecah dalam keheningan. Suara langkah kaki mereka bergema di koridor-koridor gelap. Tiba-tiba, Adi berseru, "Lihat! Ada tangga menuju lantai atas." Mereka saling pandang sebentar sebelum berani melanjutkan perjalanan mereka ke atas. Setiap langkah terasa seperti menempuh perjalanan ke dunia lain yang gelap dan tidak dikenal. Sampai di lantai atas, mereka menemukan sebuah ruangan yang lebih gelap dari yang sebelumnya. Di sana, terdapat sebuah cermin besar yang berdebu dan retak di salah satu dinding. Rina yang takut berkata dengan suara bergetar, "Ayo, kita harus cepat-cepat keluar dari sini." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, lilin-lilin yang mereka bawa tiba-tiba padam dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara langkah kaki yang tidak mereka kenal mulai terdengar dari koridor luar, mengundang kegelisahan di dalam dada mereka. Ketika mereka berusaha menyalakan kembali lilin-lilin itu, Maya merasa ada hawa dingin yang menusuk tulangnya. Dia memutar badannya perlahan-lahan, hanya untuk menemukan bayangan perempuan muda dengan gaun putih robek dan rambut panjang yang menjuntai di belakangnya. Maya terpaku. Suara tercekat di kerongkongannya. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka berlari menuju tangga bawah, mengabaikan hiruk-pikuk di sekitar mereka. Pintu depan yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat
di belakang mereka dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh rumah. "Kau tidak boleh berada di sini," desis bayangan itu dengan suara serak yang menusuk telinganya. "Kembalilah dari mana kau datang." Ketakutan menggumpal di udara, membuat napas mereka terasa sesak. Keluar dari rumah itu, mereka terengah-engah dalam kepanikan. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, takut akan apa yang mungkin mereka lihat. Mereka tahu, sejak malam itu, mereka tidak akan pernah lagi mencoba mendekati rumah kosong itu. Di desa kecil yang tenang itu, cerita tentang malam itu berlanjut menjadi legenda. Penduduk desa tetap menghindari rumah kosong itu, meyakini bahwa roh yang menghuninya masih merajalela di dalamnya, menunggu siapapun yang berani menginjakkan kakinya di dalam pada malam hari.